Tapi di luar itu, kalau Iya, kita misalnya sore malamnya kita ngaji kan di musala itu. betul-betul. Sebelum ngaji itu main dulu gitu ya. Jadi mainnya itu munculnya secara alam gitu. Ya, perasaan usil itu ada dalam diri gitu. Hmm, Nah, perasaan usilnya itu begini. Kira-kira saya sudah semester 7, saya sudah belajar begini-begini capek-capeknya. Kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan ke orang lain sehingga orang lain bisa menjadi berguna atau bisa menjadi hidup. Itu filosofi awal saya. iya. Apa yang ada itu tidak salah. Hmm, Ya, ilmu itu tidak pernah salah. Tapi situasi dan kondisi yang membuat ilmu itu tidak bisa muncul. Ketajaman kita menganalisa kesalahan orang itu adalah suatu modal yang sangat penting untuk menjadi seorang pelatih. Kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medan pertempuranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pecinta lensa bola bintang satu, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersua kembali dalam lensa bola. Kali ini kita mendatangkan sosok luar biasa. Ada beberapa request dari teman-teman sana pecinta bola lensa bola bintang satu yang meminta untuk menghadirkan salah seorang pelatih senior dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak John Arwandi. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menghubungi beliau, dan hari ini kita sudah berkesempatan hadir di rumah beliau, dan kita langsung saja sapa beliau. Bapak John Arwandi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Pak? wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. alhamdulillah sehat. Sekarang aktivitas Bapak apa? Ya, kemarin terakhir kan itu saya ngundurkan diri dari tim Pondek Putri DKI ya. Putri DKI ya Pak? Ya, jadi bulan November kebetulan saya ada natar di Jakarta. Dalam situasi pandemi yang kayak begini kan juga kita susah mau keluar bolak-balik. Betul. Nah, jadi waktu itu daripada nanti mengganggu persiapan tim, yang kedua juga nggak enak kan kita menerima suatu imbalan tapi kita tidak maksimal. Ya, kemudian waktu itu kita juga minta kalau memang mau terus berlanjut, anak-anak langsung masuk camp, kita latihan di lapangan yang jelas, karena ini menyangkut kesehatan ya. Iya, nyawa juga ya. Nyawa ya. Jadi ya bilang orang kan orang-orang yang bisa diserang dengan COVID ini orang-orang dalam keadaan kelelahan. Betul. Nah, otomatis kalau kita mau menuju sesuatu puncak, otomatis ada loading kan. Nah, kalau loading itu akan kelelahan. Kalau anak-anak pulangnya itu memang seperti misalnya pakai mobil pribadi atau mereka itu dengan orang tuanya dijemput gitu. Ini kan anak-anak putri ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau mereka tuh pulang naik angkutan umum, ya kita khawatir. Nah, kalau toh mereka kuat, kita kan kasihan dengan keluarganya. Mungkin ada neneknya, ada kakeknya, segala macam. Komunitasnya beda-beda ya. Ya, jadi karena itu saya memiliki pemikiran dan mengusulkan ke KONI DKI dan Asprof DKI waktu itu untuk bisa di camp di suatu tempat. Tidak usah lama-lama dulu, 15 hari, nanti mungkin bagaimana lagi untuk latihan lagi. Gitu. Nah, tetap ya kita aturlah ya step-step untuk menuju Papua itu. Nah, tetapi karena memang ya dana yang terpakai untuk penanggulangan Serapan COVID ini luar biasa ya, Pak? luar biasa, apalagi di ibu kota kan. Ibu kota ya. Nah, jadi sulit itu untuk dilakukan. Nah, di satu sisi gitu kan tuntutan untuk prestasi, walaupun ini PON putri pertama. Betul. Nah, orang kan tidak mau tahu tentang itu. Orang hanya tahu hasil akhir. Tapi bagaimana kita berproses,
Iya, iya, iya. situasi apa yang kita hadapi orang kan nggak tahu. Nah, jadi dari hasil pembicaraan itu saya didatangkan orang tuh baik-baik, di saya juga pergi pamit baik-baik gitu. Gitu. Iya, Makanya sepertinya COVID ini memang apa ya Pak, jadi barrier betul ya, ditantang betul ya, khusus bagi sepak ya, bola ya. ya, Kayak tim-tim aja sekarang kan banyak yang lebih memilih dulu tim virtual sebelum mereka masuk ke mes ya kan. benar. Baik Pak, kita ini udah bicara jauh ini, udah sampai ke Jakarta, Poprov, tim perempuan. Tapi mungkin bersama pecinta sepak bola Minang Satu ini ingin tahu juga background Bapak ini. Karena kalau kita lihat CV, tadi itu kalau saya nggak salah di tahun 2010 Bapak juga pernah dapat penghargaan itu dari gubernur sebagai pelatih terbaik Provinsi Sumatera Barat 2010 gitu. Nah, tentu itu kan semuanya berproses seperti kata Bapak tadi. Walaupun banyak orang yang pada akhirnya hanya melihat hasil kan, prosesnya bagaimana gitu. Nah, kita ingin menarik ini poin daripada prosesnya gitu. Jadi sebenarnya gini ya, saya sendiri tidak pernah terbayang untuk menjadi pelatih. Gitu. Jadi saya memang hobi bola, suka bola dan main bola itu semenjak dari kecil gitu. Ya, tetapi yang belum terarah seperti sekarang ini gitu. Mohon maaf Pak, Bapak dulu sepak bola pertama itu seperti apa ya Pak? Kalau ke sekarang kan kita sekarang udah luar biasa ya. Ya. Udah banyak kepelatihan, udah ada SSB sekarang kan, udah ada akademi gitu. Ya. Bapak dulu tahun 70-an ya Pak ya? Main bola Ya, gitu. tahun 70-an. 70-an udah kebayang tuh belum ada SSB, Ya. belum ada. Belum, ya apalagi saya tinggal di kampung kan. Ah, itu boleh cerita Pak, itu menarik itu kan? Nah, jadi kebetulan di kampung itu ada halaman sekolah gitu. Halaman sekolah SD gitu. Kampung Bapak di Di Candung 12 kampung namanya. Canduang ya, Agam ya? Agam gitu ya. Jadi ada sekolah SD. Ya, kita berlatih yang kita-kita aja yang mau, yang kita enggak pelatihnya belum ada waktu itu, cuma guru olahraga. Kalau saat bersekolah, tapi di luar itu kalau kita misalnya sore malamnya kita ngaji kan di musala itu. Betul-betul. Sebelum ngaji itu main dulu gitu ya. Jadi mainnya itu munculnya secara alam gitu. Lebih banyak otodidaknya ya? Ya, jadi waktu saya kelas 6 SD itu saya dipanggil oleh kecamatan untuk ikut seleksi Porseda namanya waktu itu. Pekan olahraga Seni dan daerah. Ya, Porseda. ya, pekan olahraga seni dan di daerah kan. Ya, jadi antar kenegarian lah di kecamatan tuh, di kecamatan Empat Angkat Candung itu. Oh, berarti main untuk sekolah atau untuk apa itu Pak? Nagari. Untuk nagari? Ya, nah setelah di nagari itu melalui pantauan saya enggak tahu juga gitu kan. Cuma waktu itu senang aja kan. Diambillah untuk ke kabupaten. Mohon maaf Pak, posisi apa? Waktu itu saya masih main di sayap kanan waktu itu. Ush, kebayang sayap kanan. Jadi akhirnya ya posisi itu semua posisi dimainin jadi sudah itu kan. Jadi diambil oleh kecamatan Pak Angkat, bermainlah kita antar kecamatan di Kabupaten Agam. Nah, diambil kecamatan ya. Nah, setelah itu ya kita kalah. Ya, memang Pak Angkat Candung kan bukan basicnya sepak bola. Yang basic sepak bola waktu itu Baso, Tilatang Kamang, Lubuk Basung. Lubuk Basung. Tiku belum tuh. Nah, yang tiga itu yang saat itu. Ya, basis sepak bola yang ada di Kabupaten Agam itu tiga itu dulu. Sebab Baso punya lapangan bagus. Ya, Tilatang Kamang, Lubuk Basung. Lubuk Basung. Ya. Nah, di Lubuk Basung untuk kompetisi tarkamnya itu rutin. Tahun itu ya Pak ya? Ya, rutin. Nah, di situ mereka datangin pemain 1, 2, 3, 4 orang sehingga terjadilah alih atau transfer pengetahuan sepak bolanya di situ. Memang bagus gitu. Ya, makanya boleh dikatakan Agam itu sering dikuasai oleh Lubuk Basung. Kalau Baso sekali, Kamang sekali, kemudian Lubuk Basung. Berarti didominasi oleh Agam Barat ya? Ya, Agam Barat waktu itu gitu. Ya, karena memang mereka itu ya rutin, ya memang kompetisi itu kan urat nadinya. Iya. Nah itu, ya, jadi bermula dari situ
Nah, kemudian SMA saya sudah dipakai oleh PSKA itu sendiri untuk disuratin gitu. Bapak SMA di? Saya SMA 3. Jadi SMA pertama saya SMA 3 Bukit Tinggi, saya anak Badung lah gitu ya. Pindah ke SMA 1 Pekanbaru, tamatnya itu di SMA Lubuk Basung. Jadi pindah ke Lubuk Basungnya itu gara-gara saya sering dijemput orang main ke Lubuk Basung. Oh gitu. Nah, Jadi udah pindah dari Pekanbaru nih pindah lagi ke Lubuk Basung. Pindah ke Lubuk Basung lagi gitu. Keren juga. Nah, Padahal SMA 3 di Bukit Tinggi ya. nah, jadi sesudah itu kan waktu SMA itu sudah masuk di PSKA seniornya gitu. Di samping juniornya Kabupaten saya sudah, Agam ya? sudah digabung-gabungkan ke atas itu. Hmm. Nah, waktu itu tahun 80-an lah gitu ya. Nah, setamat SMA ya saya nyambung nganggur setahun. Hmm. Nah, nganggur setahun itu ceritanya saya masuk Akabri dan cita-cita saya cuma satu itu. Karena saya berarti bapak saya POM gitu. Oh begitu. Nah, Ini harus ada generasi nih. ya. Jadi dari 5 kita bersaudara, 1 perempuan, tidak 1 pun. Ya. Jadi yang ngikutin jejak bapak. Jadi bapak ikut tes. Nah, dan saya mau itu gitu kan. Makanya tes lah Akabri, samalah dengan kawan-kawan yang pada umumnya masuk PIK. Nah, waktu itu saya lolos di pertanian UNAN. Saya IPA waktu di SMA. Oh berarti buat SBMPTN-nya lulus juga ya waktu itu? Waktu itu perintis namanya. Perintis ya? Ya. Jadi kita ujiannya masih sendiri-sendiri antara UNAN sendiri. KIP sendiri gitu. Jadi Bapak lulus di UNAN? Lulus di UNAN. Nah, jadi karena mau Akabri itu tesnya lolos terus. Lebih menjanjikan nih kayaknya. Akhirnya enggak diurus gitu. Yang kuliah dilepas ya? Ya enggak diurus. Jadi padahal orang tua bilang urus aja itu dulu. Kalau mau lulus nanti gimana juga bisa. Sikwe capek ya. Tapi saya sudah ya mungkin juga sombong juga saat itu mungkin ya. Sudah merasa yakin gitu lulus. Ya, karena ada beberapa tahapan lulus ya? Ya karena kita lihat di situ itu ya di dalam segi kalau fisik segala apa kalau kita orang kan udah orang lapangan udah kita udah dibilang atlet lah atlet lah malahan ya orang-orang yang tidak kita sangka yang lulus kan gitu. Nah karena kawan-kawan yang lain ternyata nyambung ke olahraga ke IKIP ya, FPOK waktu itu namanya FKIK waktu itu. Nah jadi sudah FPOK. Jadi dari cerita kawan-kawan, kenapa enggak masuk kan bisa masuk Wamil nanti kan gitu. Nah sehingga di tahun berikutnya saya masuklah ke IKIP gitu ya, di olahraga jurusan kepelatihan anak angkatan pertama yang sistem SKS gitu. Berarti Bapak masuk IKIP karena lantaran itu tadi gagal tes angkatan tadi ya? Ya masuk Akabri, ya masuk di situ mau masuk Amil, masuklah di kepelatihan. Nah di UNP itu sendiri, di KIP itu sendiri kan ada namanya PSI KIP. Iya. Nah bermulalah dari situ kembali saya menggeluti sepak bola. Kalau karir di kemahasiswaan saya pernah memperkuat Sumatera Barat, Baphomi Sumatera Barat waktu itu. Nah itulah lutut saya pertama kena gitu di Medan gitu itu ajang tingkat mahasiswa. Antar mahasiswa. Ya. Jadi dulu yang bersaing itu di Padang ini 3 dulu cuma. Eka Sakti Unes, itu anak-anak PSP di situ, anak-anak Semen Padang di situ. Gitu. Nah kemudian Bung Hatta. Nah Bung Hatta ada anak-anak PSP, ada anak-anak Semen juga. Rombongan Apius gitu kan. Nah yang ketua KONI sekarang itu di Bung Hatta tuh Pak Agus Suwardi gitu. Nah itu persaingan ketat gitu. Nah jadi dari hasil kejuaraan pemuda Sumatera, pemuda Cup Sumatera tapi antar mahasiswa ya. Berarti pas zaman Bapak itu kampus didominasi oleh para pemain ya? Ya, karena kalau PSI KIP ini terdaftar di bawah naungan PSP, ikut di kompetisi PSP. Oh begitu. Jadi kalau UNAN waktu itu kalau tidak salah mereka kan nggak ikut, Eka Sakti kan nggak ikut.
Nah, cuma mereka memakai pemain yang mereka yang kuliah di tempat mereka seperti anak Semen, anak PSP segala macam. Itu. Nah, ya namanya itulah yang jalan hidup tadi gitu kan. Setelah kuliah ya terasa gimana yang namanya sepak bola, mulai terpikir. Kok main bolanya kok enggak begini gitu. Nah, sudah sering gitu memikirkan itu. Kok enggak begini, kok enggak begini maksudnya gimana? Ya maksudnya main waktu itu kan ya saya punya pikiran sendiri, nyerangnya kita nih kok enggak begini gitu kan. Kok bertahannya kita enggak begini gitu kan. Ah, saya kalau saya akan buat begini gitu. Oh, berarti sudah mulai Mulai tumbuh bibit-bibit pemikiran ya? Nah ya, tetapi yang namanya cita-cita saya tidak terlepas dari ABRI tadi. Nah, saya tamat 7,5 semester itu udah habis kuliah saya. Dan saya minta wisuda, mau masuk Wamil. Berarti ABRI ini masih jadi misi nomor 1 ya? Ya, nah, jadi waktu itu saya sudah menjadi asisten mahasiswa. Yang sudah membantu mengajar gitu kan. Kalau sekarang kayak asdos ya Pak ya? Kalau asdos kan sudah dosen, sudah tamat kan. Kalau berarti dulu kalau kan saat itu namanya asisten mahasiswa. Jadi asdos juga bilang orang, sebenarnya kan asisten mahasiswa namanya baru itu. Oh gitu ya, penyebutannya ya. Jadi gitu. Iya, Jadi iya. dari tingkat 3 saya sudah ngajar gitu kan. Di semester pertama itu sudah bantu-bantu ngajar gitu. Sepak bola. Di samping latihan ikip tuh. Nah, saking apanya kami di jurusan kepelatihan itu, kalau ikip latihan kami latihan sendiri. Sehingga lokal saya itu menjadi sparring partner bagi Diklat Sumbar waktu itu yang tinggal di LPMP sekarang itu. LP. Nah, jadi karena dibilang PA saya tidak bisa. Kamu terus saja dulu. Kamu, enggak Pak, saya mau masuk tentara. Kalau enggak, untuk apa sistem SKS? Sistem SKS itu kan untuk percepatan Pak. Ya, betul, Iya, betul. tetapi kamu enggak, kamu di sini dulu. Ayolah, ditemukanlah saya dengan Bapak Ratinus, Pak Zulpar, gitu. Pak Ratinus ini orang kan belak-belakan aja. Kalau beliau kan komisi wasit di waktu itu Pengcap PSSI namanya kan. Komda PSSI waktu itu. Nggak bentuk kamu ini akan masuk tentara, dia bilang. Jadi sudah banyak apa namanya jajaran di kampus yang mempertahankan Bapak untuk tetap jadi akademisi ya. Ya, harapan Bapak tuh begitu gitu. Jadi saya malah disuruh nambah kuliah kan. Kalau dulu kan nggak ada skripsi. Dulu kita S1 itu kan tamat aja dulu. Kalau zaman Wah, saya. ini menarik ini Pak. Jadi zaman itu tamatnya Nggak ada skripsinya. Jadi kita hanya buat makalah aja dulu. Oh, paper aja. Paper aja. Dari 450 kita ya mungkin ya rezeki saya di situ atau memang jalan hidup saya di situ sehingga saya diangkatlah di situ. Iya. Nah, berarti menurut Bapak-bapak itu Bapak memenuhi kriteria gitu. Ya mungkin begitu. Ya saya juga bingung ya. Nah, jadi memang diangkatlah saya waktu itu. Tapi sebelum saya diangkat, saya semester berapa itu, semester 7 itu. Karena saya punya pengetahuan yang sudah diberi ya. Ini sebenarnya itulah mungkin bedanya kita dengan mahasiswa sekarang. Ya, saya tidak terhitung tidur di atas kursi, tidur di kamar dosen gitu. Karena saya orangnya kritis dulu. Jadi otak saya memang otak bola gitu. Maksudnya otak bola gini. Misal belajar statistik gitu. Oke. Nah, saat belajar statistik yang saya bayangkan apa? Di mana nih pemakaiannya di bola? Apa hubungannya dengan bola? Iya, apa hubungannya dengan bola? Saya tanya ke dosen saya. Untuk apa? Gimana cara pemakaiannya? Nah, kalau belajar gizi juga begitu. Kira-kira bagaimana menyusun gizi untuk memenuhi daripada kalori yang dibutuhkan di sepak bola itu gimana gitu. Jadi saya selalu aplikasi dengan teori. Jadi tidak menguasai masalah daripada ilmu gizi itu secara textbook, enggak.
tapi saya mau aplikasinya gitu. Iya, lebih merelate-nya ya. Apa Ya. sih korelasinya dengan prakteknya nanti sepak Apapun, bola? sampai saya kuliah ke S2 pun saya tetap kayak begitu. Nah, kembali kita tadi, sewaktu setelah saya semester 7 itu, ya perasaan usil itu ada dalam diri. Gitu. Nah, perasaan usilnya itu begini. Kira-kira saya sudah semester 7, saya sudah belajar begini-begini capek-capeknya. Kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan ke orang lain sehingga orang lain bisa menjadi berguna atau bisa menjadi hidup. Itu filosofi awal saya. Nah, dan saya yang kedua, benar nggak nih ilmu? Kalau tidak diterapkan, mana tahu. Jangan-jangan hanya teori aja. Hanya gitu. teori aja, kayak gitu. Ya kebetulan saya juga pemain hoki. Gitu. Oh, berarti selain sepak bola, Bapak juga di hoki? Ya, kebetulannya tuh begini. Main hoki itu karena anak-anak lokal saya bagus-bagus main hoki. Kebetulan duet saya di center back itu, main di UNP itu. Nah, itu pemain bola, main hoki itu kan mirip main bola. 11 lawan 11 juga, cuma aja memakai alat. Alatnya beda. Ya, jadi itu. Tapi cara mencari posisi, cara pengambilan keputusan itu mirip. Nah, cuma spesifiknya aturannya gimana. Iya, iya. Berarti ada persamaan lah. Ya. Lantas kalau saya bola yang saya coba dulu, Ya, Pak. melatihnya mungkin susah. Kenapa? Saya butuh alat dan butuh tempat, dan itu tantangannya bagi orang yang akan tidak cepat akan kelihatan. Dia anak-anak pasir yang bandel-bandel itu, saya kan tinggal di pasir itu, daerah Brooklyn lah gitu. Nah, jadi di situ anak-anak itu minta mau latihan bola dengan saya gitu kan. Saya bilang aja kan, nggak kayak kamu nih mau main bola. Jangankan untuk kelurahan ini, di RT aja kamu tidak bisa dipakai. Antar RT orang kamu tidak pakai ini. Nah, tapi kalau mau, ayo main hoki. Kalau kamu bisa karena saingannya tidak banyak, yang pertama, kamu akan bisa menjadi pemain Sumatera Barat. Bapak melihat peluang arah ke situ ya? Ya, karena main hoki itu butuh keberanian. Dan anak pantai itu kan, ya keras-keras kan, bandel-bandel kan. Barbar juga ya. Nah, jadi, bagaimana alat? Gitu. Nah, saya temuilah dosen saya kan. Pak, saya minta ini Pak, barang-barang yang rusak. Nah, stick itu ada kepalanya yang bagus, tangkainya patah. Nah, ada tangkainya bagus, kepalanya patah. Saya bongkar, saya aduk lagi. Saya jadiin. Sehingga dapatlah alat itu sebanyak 20 buah dari ronsokan-ronsokan itu. Nah, kita balutlah rame-rame dengan anak-anak itu. Makanya berdirilah Samudra Hoki Club. Nah, jadi, nah, tapi muncul kesulitan. Masa mau berlatih aja? Nggak bertanding, kan nggak mungkin. Mana? Nggak mungkin kan? Iya. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan hoki di Sumatera Barat ini nggak ada, di daerah-daerah belum ada kan. Nah, ada kan hanya di Padang. Dulu ada SGO, ada SPG, itu orang yang main hoki. Ada Nafik gitu. Nah, akhirnya karena saya honor namanya di SMP Indrajaya, SMA Nasional gitu ya, yang di ASMI itu, saya bentuk lagi klub di situ. Saya kompetisiin yang itu. Nah, itulah cikal bakalnya sehingga saya bawa mereka tahun 89 ya. Bawa kejuaraan kejurnas gitu. Wah, melihat Jakarta anak-anak tuh senang kali gitu kan. Nah, dari situ mungkin pas saya diangkat 89 itu di dosen 88 pas saya diangkat, saya melatih itu mungkin terlihatlah mungkin sama orang lain yang dulu anaknya mengganggu mahasiswa segala macam, mengganggu dosen mengajar, ya dilarang mau maki-maki orang ya anak-anak itu. Tapi karena sudah terdidik, saya bilang boleh pakai lapangan itu kalau tidak terpakai, tapi kalau dipakai orang di pinggir, jangan pernah ganggu-ganggu orang. Berarti Bapak saat itu berhasil merangkul ya? Ya, jadi ya saya dari dulunya itu mungkin udah keras ya. Ya karena di tempat tinggal saya itu orang sudah menganggap saya orang situ gitu. Ya karena menyatunya dengan masyarakat di situ. Iya. Nah, jadi mungkin ada orang melihat segala macam.
Dan di samping itu sudah ada yang anak-anak jurusan-jurusan yang di UNP itu minta melatih saya, termasuk anak kepelatihan. Tapi saya tidak mau mengatakan itu melatih, saya kasih syarat mereka yang minta dengan saya untuk berlatih dengan saya. Boleh latihan, tetapi tidak di latihan hari ikip. Sempat juga kena marah saya gitu kan. Kenapa aku gini-gini? Anak-anak itu udah numpuk-numpuk di situ latihannya, dan bukan jurusan kepelatihan aja gitu, ditegur gitu. Tujuan saya hanya gini, Pak. Kebetulan mereka ini kan kalau di kepelatihan tuh mata kuliahnya itu kan ada dasar, ada pendalaman, ada spesialisasi, ada spesifiknya. Nah, akhirnya mungkin dengan hal-hal yang kayak begitu terlihat sama orang, diajaklah, dipanggil saya untuk ikut serta melatih menjadi asisten di PPLP Padang, Sumatera Barat. Berarti ketertarikan, boleh dikatakan institusi atau apa gitu menarik Bapak untuk menjadi pelatih sepak bola justru karena dari hoki tadi ya Pak ya? Bukan, hoki itu yang kalau saya masuk ke sepak bola, saya pasti jadi asisten dulu. Saya tidak akan bisa menerapkan ilmu ini. Kalau di situ kan saya bosnya, saya anak buahnya di situ. Jadi saya bisa bereksperimen gitu. Iya, saya mengerti maksud Bapak. Tapi kalau di tempat lain kan sama aja di kuliah kan. Iya, Bapak butuh ruang untuk bereksperimen. Nah itu, betul nggak ilmu ini? Dan ternyata bisa kan? Ya bisanya begini, ada ternyata apa yang ada itu tidak salah. Ya, ilmu itu tidak pernah salah. Tapi situasi dan kondisi yang membuat ilmu itu tidak bisa muncul. Wah, ini akademik sekali. Iya, tidak bisa muncul. Ya, kenapa? Contohnya peralatan tidak mendukung, ya, macam-macam itu banyak faktor-faktor. Nah, jadi sehingga bagaimana ya supaya ini jalan? Pernah saya tanya lagi kan, datang lagi ke dosen saya. Kan saya sudah menjadi kolega kan, tapi kan saya tetap menghormat, itu adalah bapak saya gitu. Pak, ini kok gini Pak, bilang buku begini, kok hasilnya begini, gini. Kenapa sih? Tapi dia tidak jawab, bawa saya ke pustakanya gitu kan. Nih, baca nih. Ternyata buku yang saya baca di sini ini ada sambungannya loh gitu. Walaupun tidak dibuat jilid 1, jilid 2. Ternyata ilmu ini berseri ya? Ada berkaitan. Jadi makanya untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu tidak bisa hanya melihat selintas, membaca selintas. Jadi makanya rajin membacalah. Itu kuncinya. Mungkin sekarang itu yang dibutuhkan sebenarnya. Karena ilmu itu sifatnya selalu berkembang. Ya, gitu ya. Dia bukan salah ilmunya. Jadi belum sampai ke situ gitu. Nah, itu dia. Jadi berarti kita nggak bisa serta-merta memvonis, wah ini salah, nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu nggak ada yang salah. Cuman seperti kata Bapak tadi, situasi dan kondisi. Nah, itu yang membuatnya bukan di situ. Ada yang lain lagi yang mengatakan kalau begini loh. Gitu. Makanya yaitu menjadi suatu inspirasi bagi saya untuk mengajar orang, bagi saya untuk melatih orang. Dan itu juga berlaku dalam sepak bola ya? Berlaku. Dia kan melatih. Iya. Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan, ketika Bapak dilatih, Bapak diberikan teori ini. Karena saat itu masalah yang Bapak hadapi adalah itu. Ya. Dan ketika Bapak melatih, belum tentu teori yang sama bisa dipraktekkan ke orang lain. Ke orang lain. Ya, dari situ kan lihat. Jadi masing-masing orang tuh punya masalah yang berbeda. Tidak selalu sama. Nah, ketajaman kita menganalisa kesalahan orang itu adalah suatu modal yang sangat penting untuk menjadi seorang pelatih. Yang saya rasakan. Jadi saya tidak mau niru-niru. Berarti proses melatih itu, mohon maaf Pak, kalau saya salah memberi koreksi. Karena saya tidak memiliki basic ilmu pelatihan. Tapi dari apa yang Bapak jabarkan tadi, berarti fondasinya itu adalah dimulai dari bagaimana menentukan permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Ya. Lalu menentukan keputusan apa sih solusi untuk permasalahan itu. Ya, jadi orang kan ngomong, ini ke latihan tim, orang sibuk latihan tim, kalau saya nggak mau. Bagi saya, tim itu akan bagus apabila didukung oleh individu-individu yang bagus. Sebab
kita berbicara sistem kan. Ya. Sistem itu kan merupakan suatu unit yang kohesif. Kesatuan ada beberapa unsur ya Pak ya. Ya kan itu. Ya. Dan terdiri dari sub-sub sistem. Satu saja sub itu tidak jalan, buyar dia. Nah itulah pentingnya, makanya di dalam prinsip latihan itu salah satunya individualisasi. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan individu-individu ini, ya kan konteksnya tujuannya kan satu, main sepak bolanya. Cuma nanti setelah mereka memahami prinsip-prinsip daripada bermain sepak bola itu sendiri, prinsip menyerang, prinsip bertahan, prinsip transisi, prinsip menyerang dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang kurang, dengan jumlah yang... Itulah situasi sepak bola. Nah kalau itu sudah tertanam dengan tidak didik, masalah posisi nanti itu tergantung karakter dan tergantung kebutuhan. Dan tergantung pengembangan kita dengan anak didik kita. Tergantung kita meyakinkan kita ke anak didik. Contohnya aja kan. Ya salah satu yang saya rasakan itu di tim putri itu. Tim saya nggak satu. Saya nggak pakai pemain yang hanya satu posisi. Dan keuntungan kita apa? Lawan yang saya hadapi di Prapon itu orang yang tahu. Contohnya anak saya Zahra kan. Ya. Karena ada dia ikut tim saya, tahu dia gimana saya Pak John tuh nyerangnya gini bertanya. Nah saya akan nggak ada, pasti dia ngomong ke pelatihnya. Saya rotasi. Pemain center back aja main di scan line, playing as a whole. Gitu. Cetak gol 2 dia kan. Artinya apa? Ya melihat potensi itu. Artinya kan tadi Bapak bisa menghadirkan beberapa opsi jadi. Ya, itu yang seharusnya kalau menurut saya. Gitu. Ya. Kenapa? Itu baru berlaku pasal 1, tidak pernah mati kan, tidak pernah salah kan pelatih itu. Nah, jadi kalau terbatas, kita mudah didikte orang. Kalau yang, kalau taktik itu sebenarnya kan kalau menurut saya, bagaimana menciptakan situasi lawan itu masuk ke situasi yang kita inginkan. Bukan antisipasi. Antisipasi itu adalah strategi. Kan sama dengan ilmu perang kan, Su. Kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medan pertempuranmu. Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi makanya ada analisis MET itu. Kalau tim kita tuh jelas analisisnya, apa kelebihan, apa kekurangannya. Tim lawan harus detail gitu. Di mana lemahnya, di mana kelebihannya. Nah, bagaimana perubahan-perubahannya, bagaimana perilaku bermain. Kalau dia dapat bola di lapangan kita, apa yang dia lakukan. Kalau dia dapat bola di lapangan dia, apa yang dia lakukan. Kalau dia kalah bola di lapangan, apa. Itu harus detail. Dan saya membekali, kalau saya memegang tim, asisten-asisten itu, ya saya bekali itu. Ini lihat, kalau saya tidak pergi. Nah, kembali dengan masalah melatih tadi. Ya. Nah, dari saya melatih di Diklat, itu rombongan Gus Nedi, ya. Ada Deddy Mukhtar yang sekarang manajer di Perskota itu kan sempat di Perskota. Ada yang namanya Nurisman Koto gitu dulu kan. Ya, mereka-mereka pada umumnya waktu itu, saya terakhir meninggalkan Diklat itu 92. Berapa tahun Bapak jadi? Lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun ya? Ya, jadi yang membawa ke Sungai Sapir sekarang ini ke asrama yang kita punya itu ya saya waktu itu bypass belum siap. Ya. Jadi kalau saya pergi melatih naik motor masih masuk ke dalam sungai gitu. Ya, lewat bawah itu gitu kan. Ya karena jembatannya belum siap. Ya, itu dulu gitu kan. Masih lapangan masih becek segala macam. Nah, enggak sampai setahun saya di situ, saya pindah ke PSP Junior gitu. Nah, diberikanlah target lolos Sumatera Barat. Sudah mendiang manajer saya Pak Suleman Saleh, anggota dewan dulu. Gitu. Nah, padahal waktu itu saya ada Pak Ikrar Dinata gitu ya, ada Riki Darman gitu, saya bertiga gitu kan.
Pak Kila lah pelatih kepala, tapi beliau sibuk di kantor, beliau serahkan ke kita-kita. Nah, alhamdulillah bukan hanya lolos ke nasional waktu itu, kita peringkat 3 nasional gitu. Itu PSP udah 3 kali tidak lolos itu. Tahun berapa, Pak? Tahun 93 atau 92 ya, 93 mungkin ada di Berarti situ. kita masih Galatama ya? Masih di era Galatama. Akhir-akhir di Galatama tuh. Menjelang Nah, penyatuan ya? ya, jadi dari situ saya baru dipanggil ke Semen Padang menjadi asisten Pak Yuswardi waktu itu. Yang rombongan asing pertama masuk di liga kita. Ada Toyo, Luzardi, Berarti itu Liga 1. di Dirkesa, enggak, divisi utama namanya. Enggak, itu kan maksudnya waktu itu kan Liga 1. Liga 1-nya Iya. mulai penyatuan Ya, Galatama Persikatan. ya tahun 94. 94. Pertama kali sepak bola Indonesia mengimpor pemain asing. Ya, itu baru dibuka keran lagi gitu. Nah, di situ setahun lah. Sudah tuh saya turun, saya nangani tim Prapon Sumbar. Jadi kita main di Porwil Aceh waktu itu. Kita final sama tuan rumah, alhamdulillah lolos gitu. Yang sudah lama juga nggak lolos kan. Nah, loloslah kita ke Jakarta. PON yang terakhir di Jakarta, tidak salah. Nah, sesudah itu kan nggak ada PON di Jakarta lagi, ke Surabaya sudah itu. Nah, itu. Nah, kalau saya kan begitu. Pas waktu sudah lolos ke PON, saya berbicara dengan manajer waktu itu Pak Nusirwan, sedangkan ketua Komdanya waktu itu Pak Nur Bahari Pamuncak. Beliau ketua Golkar dulu yang Bupati Sijunjung. Saya tanyalah target kita apa, Pak? Nah, sebab kaitan target tentu ada kaitannya dengan yang lain. Nah, ya nampaknya antara ya dengan enggak. Di satu sisi Yeyen, Gus mungkin bisa dipakai waktu itu. Gus bahkan minta, enggak, pokoknya bisa aja lah gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya saya mau main aja Pak gitu. Nah, tapi saya berpikir kalau enggak punya target, enggak punya keinginan untuk lebih baik, saya berpikir lain. Lebih bagus pemain yang belum muncul ke nasional, belum mendapat apa-apa segala macam, saya munculkan gitu. Nah, sehingga nanti mana tahu kan terpakai, dipantau orang untuk bisa masuk ke klub-klub liga nantinya. Ya. Nah, begitu juga dulu di PPLP itu saya enggak pernah juga, walaupun kita juara 92. Ya. 92 itu juara. Waktu itu kita final sama Salatiga, yang di situ ada Sandi, ada Supriyono. Oh, generasi Primavera ya. Ya itu kan itu cikal bakal Primavera ya, kejuaraan diklat yang itu tuh di Bogor gitu. Masih baru Pajajaran itu. Nah, jadi kalau saya menargetkan dulu itu ya mencetak pemain. Saya enggak mau kan diklat juara tetapi satu pun pemain enggak ada yang jadi. Tapi alhamdulillah pada umumnya dipakai oleh tim-tim liga gitu setamatnya mereka, termasuk rombongan Masril, Romus, Woryani waktu itu kan. Banyak pemain-pemain yang waktu itu bagus-bagus. Ada yang menarik Pak, maaf saya potong. Itu kan Bapak menangani diklat waktu itu, dan salah satu anak didik Bapak kan Om Daeng. Ya kan? Dari hasil pembicaraan Minang 1 dengan Om Daeng, bahwasanya beliau itu dirubah posisinya. Betul. Nah, bagaimana ceritanya itu Pak? Perubahan posisi, kalau nggak salah beliau kan awalnya striker ya. Striker ya. Iya. Dan melewat Bapak dipindahkan menjadi wingback. Bagaimana itu ceritanya? Ya kalau dulu itu saya di pengalaman-pengalaman yang baru-baru lah, masih mentah saya di dalam melatih, tapi saya punya pikiran di dalam setahun anak saya harus bisa menguasai 3 formasi. Jadi 4 bulan kita patok gitu. Tetapi tetap saya menekankan prinsip-prinsip bermain. Itu kan namanya prinsip kan nggak boleh lupa. Iya. Nah, sesuai dengan perkembangan yang terjadi sebelum kita berangkat ke kejuaraan diklat itu kan sudah ada catatan. Menuju itu saya masih ingat. Dari 75 kita uji coba, kita kalah sama Semen Padang itu 2 kali.
sama PSP sekali. Draw ada segala macam. Selebihnya menang, dan bahkan banyak juara. Waktu itu kan hadiah sapi segala macam lagi nih. Ada orang yang sudah datang minta piala aja diminta, karena tidak bisa diambil lagi, ya sudah kita kasihkan aja lah, tapi kita tidak diundang lagi gitu, sebagai juara bertahan. Nah, jadi Gus Nedi waktu itu kita memang ya peraturan baru muncul. Jadi baru munculnya itu begini. Ini anak-anak diklat dalam rangka pendidikan. Kita harus mengajarkan fair play sama mereka. Nah, jadi tidak selalu masalah kalah menang. Karena ini masih di dalam taraf belajar gitu. Apa yang bisa saya sumbangkan ke orang lain? Saya tidak pernah berpikir waktu belajar melatih itu, nanti saya mau menjadi pelatih ini, saya bisa pelatih ini. Tidak ada. Saya hanya, apa sih yang bisa saya sumbangkan ke orang lain sehingga orang lain itu bisa hidup enak nanti. Nah, jadi kalau saya sudah menandatangani kontrak, kita kan paraf tuh per pasal-pasal itu. Berarti saya setuju kan? Nah, masa saya nyalahin manajemen lagi? Saya bukan orang yang kayak begitu.